Ya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Pak. Kabar Bu Lia, Baik, sehat. alhamdulillah, Pak sehat. Jani, silakan duduk, Bu, Pak. Makasih. Baik Pak, izinkan saya untuk memberikan penjelasan tentang skema pemusnahan arsip. Ya, silakan. Baik. Pertama, pembentukan panitia penilai arsip sebagai berikut. Melakukan penilaian arsip yang akan dimusnahkan Pak. Kemudian berjumlah ganjil. Sekurang-kurangnya memenuhi unsur pimpinan UK sebagai kepala merangkap anggota pimpinan UP, kemudian arsiparis, dan kedua penyeleksian arsip berdasarkan JRA, kemudian pembuatan daftar arsip usul musnah yang dituangkan dalam daftar arsip usul musnah, kolom disesuaikan dengan aturan SKHK, yaitu standar kualitas hasil kerja. Keempat, penilaian oleh panitia penilai arsip. Panitia penilai melakukan penilaian terhadap daftar hasil usul musnah dengan melakukan verifikasi secara langsung terhadap fisik, arsip, dan hasil penilaian dituangkan dalam pertimbangan tertulis oleh panitia penilai. Kemudian permintaan persetujuan dari pimpinan arsip pencipta arsip. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintahan daerah provinsi yang memiliki potensi di bawah 10 tahun harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pak Gubernur. Kemudian proses permohonan persetujuan pertimbangan pemusnahan arsip harus menyampaikan surat permohonan persetujuan pertimbangan dari pimpinan pencipta arsip kepada Gubernur. Daftar arsip usul musnah berupa salinan cetak dan salinan elektronik. Kemudian surat pertimbangan oleh panitia penilai arsip. Dan keenam, penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Pimpinan pencipta arsip menawarkan penetapan terhadap arsip yang akan dimusnahkan dengan mengacu pada persetujuan tertulis dari Gubernur dan pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip. Kemudian yang ketujuh, pelaksanaan pemusnahan dilakukan secara total sehingga fisik dan informasi arsip musnah dan tidak dapat dikembalikan. Kemudian disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang pejabat dari unit kerja bidang hukum dan atau unit kerja pengawasan. Kemudian penandatanganan berita acara pemusnahan yang memuat daftar arsip yang dimusnahkan. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pimpinan unit kearsipan, pimpinan unit pengolah yang arsipnya akan dimusnahkan. Kemudian disaksikan sekurang-kurangnya dari unit kerja bidang hukum dan unit kerja bidang pengawasan. Demikian laporan atas skema pemusnahan arsip. Semoga Bapak bisa memeriksa. Baik, Bu Lia, makasih ya. Sama-sama. Baik, Bu Lia, sudah saya periksa, sudah cukup bagus, Bu Lia. Silakan nanti lanjutkan skema pemusnahan arsip yang akan dilakukan. Mudah-mudahan kegiatan pemusnahan arsip bisa berjalan dengan baik. Lanjutkan dan koordinasi dengan saya, Bu Lia, supaya kedepannya kita mendapat pelajaran. Terima kasih Pak. Baik, Bu Lia, ini saya serahkan ke Ibu ya. Sama-sama. Terima kasih Bapak, terima kasih Sama-sama. waktunya. Pak Jenny. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh Bapak. Oh iya, Ibu Alhamdulillah, Dama. Bapak, saya Ibu alhamdulillah. Dama, ya Pak Dama. Makasih lah. Punten waga wakosna Bapak. Ente. Dari mana Ibu? Setba Provinsi Jawa Barat. Sate ya, Gunung Sate ya. Mohon. Gitu ya. Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Alhamdulillah Bapak Abi dampingi sareng rekan-rekan, Ibu Ida, sareng Pak Ahmad. Bapak Ahmad ya. Mohon. Gitu. Memang hari ini kami akan menindaklanjuti surat Ya, yang surat ya, gitu. dari permohonan dari sekda terkait rencana penyerahan arsip statis Pak. Sekaligus mohon arahan Bapak, barangkali ada hal yang harus kami tempuh dalam proses penyerahan arsip itu harus seperti apa Pak. Oh iya. Ya. Baik, Ibu Lia, Bu Ida, Pak Ahmad ya, saya ucapkan terima kasih pula ya atas selamat datang itu di Disposibda, khususnya di bidang pengelolaan arsip statis itu yang sebelumnya ini akan diterima oleh teman-teman. Kebetulan teman-teman dari tim kami lagi ada pengawasan kearsipan ke perangkat daerah, sehingga diwakili oleh saya sendiri gitu ya. Saya dengan Iwan ya, udah pada kenal ya gitu kan itu.
terkait dengan surat permohonan dari Setda itu udah kami terima Bu, udah kami Alhamdulillah. terima, udah kami baca, udah kami pelajari, udah kami kaji ya terkait rencana penyerahan arsip statis dari Setda ke LKD kan, ke dalam hal ini ke Disposibda gitu kan. Nah ini semuanya itu udah dilakukan penyelesaian sama penilaian terlebih dahulu. Alhamdulillah sudah Pak. Udah ya, Iya. gitu ya, ya udah. Yang penting mengacu kepada Pergub tentang JRA ya, di mana di dalam Pergub tentang JRA itu kalau misalkan sebuah naskah yang di berketerangan permanen itu sudah pasti masuk ke dalam kategori arsip statis. Iya. Ya. Nah, kebetulan dari yang sedang kami verifikasi sekarang ini, oh iya kemarin itu apa aja Bu yang diserahkan ke kami itu? Baik, kebetulan yang sudah kami kirim dari penyeleksian, kami telah menyeleksi, maksudnya Ya. kami telah menyeleksi serta penilaian terhadap arsip-arsip yang akan kami serahkan Pak. Dari hasil penyeleksian dan penilaian tim diperoleh ada 13 box arsip Pak. Oh 13 box ya? Ya, yang berisi 213 dokumen produk hukum, kemudian 7 arsip berupa sketsa bangunan dan 4 arsip peta batas wilayah, dan semuanya sudah kami tuangkan ke dalam daftar arsip usul serah sebagaimana format yang terdapat pada SKHK. SKHK ya, ya baik. Sekarang yang akan kita tentukan kami sedang memverifikasi ya, karena tidak semua arsip yang Ibu masuk ke dalam daftar itu belum tentu masuk ke dalam kategori arsip statis pula. Makanya sama kami telah sedang diverifikasi ulang. Sedang diverifikasi ulang. Nah nanti dari hasil verifikasi tersebut akan saya layangkan surat kepada Setda, ya, misalkan itu bahwa ini hasil verifikasi kami dari sekian berkas yang menurut Bapak Ibu masuk ke dalam kategori arsip statis, ternyata ada pengurangan 1 atau 2 berkas ya. Nah makanya setelah diterima surat verifikasi, Ibu Lia, Ibu Ida sama Pak Ahmad tinggal menyusun kembali daftar arsip statisnya, kemudian siapa juga fisiknya gitu kan, karena daftar sama fisik harus sama ya, harus sama, harus klop gitu kan. Dan yang terakhir jangan lupa berita acaranya, berita acara penyerahan arsip statis, biar nanti pada saat hari H-nya kedua belah pihak antara Setda dengan Disposibda sama-sama langsung menandatangani berita acara tersebut kan, seperti itu gitu. Nah kira-kira kapan Ibu Lia nih kesanggupan untuk menyerahkan ke lembaga kami? Mungkin secepatnya Pak. Secepatnya ya. Gitu ya. Apabila ada dokumentasi yang belum lengkap, kita akan lengkapi. Ya paling nanti aja kalau seandainya ada dokumen yang kurang lengkap atau ada yang kurang tepat, paling nanti akan saya informasikan melalui by phone aja ya. Siap, Pak, siap. Dengan Ibu Lia. Ibu Lia ini kurang ini, Ibu Lia ini harus diperbaiki gitu ya. Betul. Jadi nanti saya akan informasikan kepada Ibu Lia seperti itu. Dan kalau bisa minggu depan ya, bisa-bisa ya gitu kan itu. Jadi ya nanti saya tunggu lagi minggu depan Ibu Lia beserta tim dengan segala perangkatnya dan fisik arsipnya, daftar arsipnya, kemudian berita acaranya kita harus lengkap dibawa ya. Siap Pak. Mungkin ada lagi Ibu Lia, Ibu Ida atau Pak Ahmad yang mau ditanyakan atau disampaikan? Cukup. Gitu ya, itu baik gitu. Dan saya ucapkan terima kasih gitu kepada Ibu Lia, Ibu Ida dan Pak Ahmad. Semakin banyaknya arsip statis yang diserahkan dari perangkat daerah, maka akan semakin bertambah pula hasan arsip yang akan kami miliki, sehingga Disposibda ini akan kaya dengan informasi untuk masyarakat, gitu ya. Gitu. Baik kalau gitu. Dan juga mohon maaf nih penerimaannya itu nggak ada minuman, nggak ada makanan. Mau jalan-jalan dulu? Ya nggak apa-apa, mau jalan-jalan dulu ke depot arsip di belakang. Insya Allah. Iya baik. Baik Bapak, kalau begitu kami atas nama tim arsip Setda Provinsi Jawa Barat, kami ucapkan banyak terima kasih
atas arahannya Ya. dan penerimaannya Bapak di sini. Dan izin mungkin kami langsung diri Pak, langsung izin pergi lagi. Oh iya, Terima baik. kasih lagi. Mudah-mudahan Bapak Iya. beserta tim senantiasa Iya. diberikan kelancaran dan kesehatan. Ya, baik, Kami. sama-sama ya. Salam Siap. untuk arsiparis yang lainnya yang disertai Akan ya. disampaikan Pak. Gitu Terima ya, kasih. baik kalau gitu. Terima kasih, Pak. Ya, hati-hati Bu Lia. Sama-sama Ya, ya, Pak Ibu Ida, Nuhun. Enggak Muhammad dan Tia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu Lia, damang. Baik, alhamdulillah. Silakan duduk, Bu. Mohon atur. Gitu. Gimana Ibu Lia, sehat? Terima kasih Pak Iya. waktunya. Iya. Alhamdulillah sehat Pak. Sekarang lagi banyak program Bu ya, Betul, gitu betul. ya. Banyak program kearsipan yang Ibu Lia sedang dikerjakan. Mohon. Nah, mungkin ada yang bisa saya bantu gimana Bu sekarang Bu? Iya Pak, izin Pak, ini saya kebetulan untuk menyampaikan hari ini ada hasil kegiatan identifikasi dan pengelolaan data arsip vital Pak. Oh, arsip vital ya, Yang gitu, telah ya, kami betul. laksanakan di Record Center. Ya, betul. Untuk itu kami beserta tim saat ini sedang melaksanakan program arsip vital Pak, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 43 tentang kearsipan pasal 56 Iya, kan itu. yang mengatakan bahwa pemerintah daerah wajib membuat program arsip vital Betul Bu, ya. Gitu. dengan melaksanakan kegiatan yang diantaranya ada 3 program arsip vital Pak. Oh iya, kan itu ya. Gitu. Pertama, identifikasi di mana ada 3 kegiatan yang kita laksanakan, antara lain analisis organisasi, penataan arsip, kemudian pengolahan hasil penataan data Betul, yang gitu ya. terdiri ada 2 poin Pak. Oh, gitu ya. Mohon. Gitu. Pertama analisis hukum, Analisis hukum ya. kemudian kan itu. analisis resiko. Resiko. Iya. Oh, gitu. Kemudian pelindungan dan pengamanan arsip vital, baik dari nama biologis maupun bencana alam. Pak. Bencana alam ya, Iya. betul. Dari kegiatan itu ada 2 yang telah kami lakukan, Pak. Gitu ya. Ya, pertama duplikasi arsip dan dispersial, Betul. yaitu ahli media. Kedua, penggunaan peralatan khusus, Pak. Namun saat ini di Record Center baru bisa mengenakan roll OPEC Roll OPEC ya. untuk menyimpan arsip kita. Oh, Pak. iya. Ya, kemudian penyelamatan dan pemulihan. Pemulihan betul ya. Oh, jadi Ibu Lia sekarang lagi melaksanakan program arsip vital Bu ya. Mohon. Betul. Nah, gitu. Dan jadi cara untuk membedakan arsip vital mana yang vital mana yang enggak itu ya tadi udah disampaikan dengan cara menganalisis ya. Menganalisis organisasi, analisis dilihat dari segi hukum dan dari segi resiko itu kan. betul. Nah, dari semua arsip vital yang telah diidentifikasi sama Ibu Lia itu sudah dibuat daftarnya Bu? Sudah, Oh, udah ya gitu. Apa aja Bu yang jenis arsip yang sudah Ibu identifikasi yang termasuk ke dalam kategori arsip vital Bu? Jenis arsip yang telah kami ini ada 5, Pak. Pertama MOU, MOU ya, kemudian arsip Kerjasama. pertanahan, pertanahan. ya betul. arsip peta, Iya. arsip produk hukum, Pak. Oh iya. Ya, gitu. kemudian terakhir arsip batas wilayah. Pak. Iya betul Bu ya. Karena kan Bu yang namanya pertanahan itu Bu ya. Betul. Yang kebanyakan tuh yang dihasilkan oleh Pemodda. Nah, itu sebenarnya harus sama Ibu tuh harus dari dulu itu harus segera dibuatkan program arsip vitalnya Siap, gitu Bu ya. siap. Bukan kan itu. Karena apa yang namanya arsip vital itu kan tidak tergantikan. Betul. Kalau seandainya rusak ataupun hilang juga kan tidak bisa dibuat kembali. Nah, makanya betul sekali apa yang telah dilaksanakan Ibu Lia sekarang, yaitu program arsip vital itu wajib dikerjakan oleh seluruh pemerintah daerah mengacu ke undang-undang tadi ya Bu ya, kan seperti itu. Nah, dari yang telah dibuatkan daftarnya itu udah dialih media kan Bu? Sudah, Pak. Oh sudah ya gitu, bagus Bu. Jadi kenapa sama Ibu harus dialih media kan? Takutnya suatu saat nanti terjadi bencana, kalau seandainya misalkan udah dialih media kan, Ibu Lia punya backup data, Siap, gitu Bapak. kan? Kalaupun hilang, kita masih punya informasi dari yang hasil dari alih media tersebut, gitu. Seperti itu. Kemudian mungkin berita acaranya udah dibuat juga ya? Sudah, Bapak. Oh, gitu. Ada contohnya mungkin Bu yang bisa Ibu tunjukkan kepada Ada mungkin kami? nanti Bapak bisa memeriksa Oh, boleh coba lihat. program arsip yang telah kami Oh, iya, susun. baik.
Udah saya cek ya daftar arsip vitalnya, kemudian daftar arsip tematik sama berita acaranya. Ini sudah sangat bagus dan sudah benar sesuai dengan aturan, formatnya juga udah betul. Nah, cuma saya sarankan kepada Ibu Lia ya. Jadi nanti ke depannya untuk jumlahnya diperbanyak, Bu. Baik, Bapak. Karena kan soalnya di Setda itu kan perangkat daerah yang cukup besar, yang banyak menghasilkan arsip vital seperti di Biro Hukum, produk hukumnya, PMO ada banyak arsip kerjasama, kemudian Biro PBJ juga. Nah, untuk ke depannya itu sesegera mungkin dibuatkan daftar arsipnya. Siap, Bapak. Nanti Ibu Lia berkolaborasi bergaining dengan pengelola arsip yang ada di biro-biro, Siap, Bu, ya, Bapak. kan Nanti gitu. saya informasikan juga. Gitu. Nah, ini silahkan dilanjutkan, Bu. Makasih, Pak. Ada lagi Ibu Lia yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Sudah, Bapak. Udah ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, Terima kasih atas baik. masukannya. Semoga Bu Lia sehat selalu. Siap, Bapak. Terima kasih. Salam buat teman-teman arsiparis di sana ya. Sama-sama. Siap, Iya, akan mangga, saya silakan. sampaikan. Makasih, Mangga. Pak. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan semua. Baik, terima kasih atas waktunya telah hadir di sini. Baik, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berenung sejenak dan menemukan kembali semangat anti korupsi dalam diri kita masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, korupsi merupakan salah satu penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang terhadap pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara melawan hukum dan merugikan kepentingan umum atau negara. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab moral dan hukum untuk melayani masyarakat dengan bersih, jujur, dan berintegritas. Namun dalam pelaksanaannya, godaan atau potensi penyimpangan itu sering muncul, terkadang kecil dan terlihat biasa, tapi sebenarnya bisa masuk kategori korupsi, di mana ada beberapa contoh korupsi yang bisa saja terjadi di sekitar kita, di antaranya gratifikasi. Misalnya, kita diberi hadiah atau uang dari pihak ketiga karena membantu proses layanan tertentu. Jadi walaupun terlihat seperti ucapan terima kasih saja, itu sudah termasuk gratifikasi yang wajib dilaporkan. Penyalahgunaan wewenang seperti memprioritaskan layanan kepada pihak tertentu dengan adanya imbalan tertentu juga. Kemudian markup anggaran misalnya dalam pengadaan barang kita menaikkan harga dari realisasi sebenarnya untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Dan teman-teman yang harus diingat, korupsi tidak mengenal besar atau kecil ya. Yang kecil bisa jadi awal dari yang besar. Jika kita mulai membiarkan pelanggaran kecil, maka lambat laun akan merusak sebuah kepercayaan publik. Maka marilah kita menjaga kepercayaan karena kita punya tanggung jawab sebagai pelayan publik, dan jadikanlah anti korupsi sebagai budaya, bukan sekedar slogan. Hindari dan tolaklah jika ada yang mengajak bermain curang, karena itu sudah menyalahi aturan. Marilah teman-teman dengan dimulai dari diri sendiri, dari hal yang kecil. Semoga kita semua tidak melakukan hal yang sifatnya melawan hukum dan terhindar dari yang namanya korupsi. Sekian dan terima kasih teman-teman, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini.